Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pagi ini kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak Layaklah seluruh bangsa ini sujud menyembah akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Di hari yang baru, roh tubuh jiwa kami sehat semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami bawa ke bait-Mu yang kudus untuk kami memuji dan menyembah Allah Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Ibadah kami pada pagi hari ini, tolong Tuhan sucikan, layakkan, agar Roh Kudus ada bersama dengan kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya
Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Selamat pagi semuanya. Kami percaya semua dalam keadaan sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua hari-hari ini di mana-mana merasakan bingung, baik yang kaya maupun yang miskin. Semua merasakan kebingungan, tapi kita anak-anak Tuhan tetap tenang karena kita selalu memuji akan Tuhan. Haleluya. Wong sugih bingung pikire, wong melarat susah atine. Haleluya. Tapi kita anak-anak Tuhan menjadi senang karena Allah terus menyertai kita. Haleluya. Wong sugih bingung pikire, wong sapa sing seneng mau putrane Gusti Yesus dina lan wengi mung tansah memuji. Amin. Haleluya. Wong sugih bingung pikire, wong larat susah lan wengi mung tansah. Sekali lagi, wong sugih bingung pikire, wong sugih bingung pikire, wong larat susah hatine. Sapa sing seneng? Sing seneng mung putrane Gusti Yesus rina lan wengi mung tansah memuji. Haleluya. Pilih roh suci makarya manah kula, kula memuji Gusti kami sukarena. Awet roh suci makarya manah kula, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh suci, roh suci, roh suci, oh roh suci, makarya manah kula. Makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena. Amen. Awet roh suci makarya ing manah kula, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Dengan sungguh katakan roh suci, roh suci, oh roh suci,
Bila roh Allah itu terus selalu kita undang dan masuk dalam hidup kita, maka dia ada selalu membuka jalan buat kita. Amin saudara. Mari kita mau bersiapkan hati. Kita mau tetap undang Roh Kudus memegang tangan kita. Peganglah Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Itulah doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Inilah doa kami Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Pegang tangan kami Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Yesus namanya.
Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ibadah pagi ini, puji-pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, pujian yang sedikit ini Tuhan Engkau sempurnakan sehingga boleh menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerimanya. Kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu terus bekerja, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, sehingga kami semakin dimengertikan apa menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan dengan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukannya, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu hamba-Mu Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan lugas, dan kami boleh semakin tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan membaca bersama di dalam Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-14. Kita bangkit berdiri. Kisah Para Rasul 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada pagi ini sama dengan tahun-tahun kemarin, yaitu radius dari kiprah Roh Kudus. Kiprah itu adalah kerja ya, yang begitu giat. Radius adalah satu wilayah yang kita akan melihat nanti ternyata Roh Kudus bekerja begitu rupa sesuai dengan keberadaan dari apa yang dimanifestasikan pada waktu kepenuhan itu dengan berbagai-bagai bahasa mereka mengekspresikan tentang Roh Kudus itu bekerja di dalam diri mereka. Yang ini merupakan bagian yang harus kita sepakati bersama dan kita syukuri bersama, merupakan bagian dari kenyataan Roh Kudus itu memenuhkan tiap-tiap orang, tidak peduli dari suku bangsa yang manapun juga. Dan kita melihat itu sebuah nilai perintah pluralitas yang ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan tidak dibatasi oleh geografisnya, letak dari keberadaan tertentu, garis dari wilayah tertentu. Nah itu kemudian kita melihat
apa yang kita baca tadi itu merupakan sebuah kenyataan. Ketika rasul-rasul itu mendengar bahwa tanah Samaria, kita melihat tanah Samaria punya sejarah tersendiri. Ya, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang campur, bukan Yahudi asli, dan mereka juga beragama campuran, dan juga terkenal dengan orang-orang yang sangat bermusuhan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kita masih melihat bagaimana keberadaan dari dialog Yesus dengan wanita Samaria itu. Yang pertama kali adalah sebuah dialog yang tidak bersahabat sama sekali. Lalu kemudian wanita Samaria mengatakan, engkau adalah orang Yahudi dan tidak layak rasanya untuk meminta layanan untuk diberikan air minum dari orang Samaria. Ini berangkat dari karena sebuah kebencian yang mendalam turun-temurun, yang ini semuanya bukan karya Roh Kudus, tetapi adalah pekerjaan roh setan yang memecah belah. Tapi saudara, kita melihat akhirnya dalam dialog itu dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39, tayangkan dengan cepat ya. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wanita itu kemudian bertobat dan dia mengakui siapa dirinya dan siapa yang sedang berdialog dengan dia pada waktu itu. Yang kita melihat bahwa apa yang disampaikan perempuan Samaria ini telah saya sampaikan dalam satu tema. Si Yahudi itu, Yesus Yahudi adalah Mesias yang dicari. Di bawah tema itu saya menyampaikan bagaimana kemudian perbuatan dari perempuan Samaria dibeleceti semuanya dosanya, tapi dia tidak protes sama sekali. Bahkan dia mengerti dia telah bertemu dengan Masiasnya, Mesiasnya. Dan itu kemudian diwartakannya sedemikian rupa. Kita melompat terus pada ayat berikutnya, dan kita melihat terus, ya, ketika orang, ya, 41 ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, lebih banyak lagi, ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Perhatikan kalimat ini. Ini dalam kondisi yang biasa, tentu orang akan tersinggung, saudara ya. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia ini. Dan kita melihat setelah itu tidak ada lagi kisahnya dari perempuan Samaria ini, saudara. Tetapi ia sudah penuh dengan ketentraman, karena telah menerima akan Yesus. Dan kemudian kita melihat pada pasal ini, Kisah Rasul pasal yang ke-8, kemudian Filipus yang melanjutkan itu. Dan luar biasa, banyak orang-orang Samaria yang telah menerima firman Allah. Ini merupakan berita yang luar biasa. Tapi cikal bakalnya adalah dari pemberitaan wanita Samaria. Karena itu saudara, kita melihat kerja estafet ini perlu di dalam kehidupan bergereja. Dari generasi satu ke generasi yang lain. Kemudian berubah lagi ke generasi yang lain. Terus itu merupakan satu kerja estafetnya. Tidak boleh berhenti. Karena apa? Roh Kudus bekerja terus. Roh Kudus membentuk dan membangun. Dan kita melihat dari para rasul yang bekerja, kemudian pada pasal yang ke-6 di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, maka dipilihlah 7 orang untuk bisa melayani meja. Dan salah satu di antaranya disebutkan Filipus. Syaratnya adalah mereka itu yang penuh dengan roh dan hikmat, ayat yang ketiga, 6 ayat yang ketiga. Penuh dengan hikmat, itu dipilih.
Berarti pekerjaan Tuhan ini bukan pekerjaan yang main-main, saudara. Bukan sekedar sesuatu yang dikerjakan secara profesionalisme, tetapi betul-betul harus profesional. Profesionalisme itu bukan tujuannya, tetapi adalah pengabdian tujuannya. Rasul-rasul itu melakukan sebuah pengabdian, tetapi semua harus dilakukan secara profesional, cakap, dan penuh dengan roh hikmat. Ini yang perlu ada. Maka itu pelayan Tuhan harus penuh dengan roh hikmat, banyak belajar, Roh Kudus akan bekerja, sementara engkau dan saya membaca, baik dalam Alkitab maupun dalam buku-buku rohani, ada dua tugas kita, memfilter itu, apakah itu pekerjaan yang naskahnya kita baca itu adalah dari Tuhan, ataukah itu penyesatan. Maka itu perlu Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan memfilter. Saudara, saya membaca buku yang tidak percaya kepada kesembuhan, tidak percaya pada mujizat. Dia mengatakan setelah sudah terbentuknya seluruh Alkitab tersusun secara kodeks seperti ini, dibukukan seperti itu, maka semua mujizat itu sudah selesai. Ini kita perlu memfilter, kita tidak bisa demikian. Kita percaya akan mujizat Tuhan, amin. Kita percaya itu. Karena memang ada hal-hal yang tak dapat ditembus oleh akal dan pikiran, oleh pengetahuan kita di dalam segala bidang, tapi hanya dapat ditembus oleh karena mujizat tampilnya Tuhan secara nyata. Ini yang perlu kita kembangkan. Dan kita melihat Filipus ini ya mulai bekerja, dan kita nanti lihat bukan saja hanya sekitar Samaria, tapi Injil, firman, ya. Saya sampaikan firman dulu, Injil belum terbentuk ya. Firman Tuhan sampai juga ke Afrika. Karena itu oknum dari Afrika pada waktu itu seorang sida-sida itu pun juga mendengarkan firman Allah. Nah, nanti kita akan kupas pada berikutnya. Kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh perempuan yang dianggapnya itu remeh, dianggapnya tidak mempunyai sebuah radius yang luas untuk bisa dapat jiwa-jiwa yang dimenangkan, tetapi kita melihat ternyata lain, beda. Kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu bisa. Kalau disibakkan firman Tuhan, itu bisa. Kalau disadarkan dari dosa-dosanya, dan kita melihat dosa perempuan Samaria itu, dosa yang sangat menjijikkan. Untuk sekarang pun, selagi dosa itu begitu rupa, mulai memperbanyak versinya, macam-macam dosa di dalam abad modern ini, tetap saja dosa wanita Samaria ini sangat menjijikkan. Tuhan Yesus beliau menyampaikan untuk meminta supaya suaminya itu datang. Tapi dia mengatakan tidak ada suami. Memang betul, engkau mengatakan itu karena sudah 5 orang suamimu, dan itu pun juga yang sekarang ada padamu bukan suamimu sendiri. Ini perempuan yang mengerikan, saudara ya, sangat mengerikan. Bersyukurlah kalau seseorang dipanggil di dalam Tuhan, tatkala melayani Tuhan, karena dilepaskan dari perempuan yang bejat moralnya. Ini yang perlu untuk diketahui. Maka itu kita perlu juga untuk menengok istri, menengok suami. Apakah suami rohani, apakah istri itu rohani, dan kalau tidak bisa dirohanikan, itu akan dipisahkan oleh Tuhan sendiri dalam hal ini. Tentu Allah akan mengangkat yang rohani, meninggalkan yang tidak rohani. Saudara. Perhatikan tiap-tiap kejadian, tiap-tiap peristiwa, itu coba dikupas, ditelusuri sesuai dengan kacamata firman Allah. Kadangkala kita merasa kecewa ya, kenapa ada seseorang tengah melayani kemudian meninggal, dan lain sebagainya. Di belakangnya ada sesuatu perhitungan dari Allah, dari Tuhan. Maka kembali ke sini, ini wanita yang bertobat, hidupnya begitu rupa, sampai dia berani menyatakan siapa dirinya, namun sudah dilepaskan oleh sosok pribadi yang disebutnya dan dikenalnya sebagai Masiah atau Mesias. Dan kemudian memberitakan, kesaksian itu sebetulnya demikian, yaitu sesuatu kehidupan yang sudah diubahkan dengan data-data kehidupan yang lama bagaimana, kemudian kehidupan yang baru itu bagaimana. Bukan kemudian membangun sebuah kamuflase,
atau membangun sebuah cerita yang ambigu, yang membuat orang kemudian bingung. Bagaimana kira-kira dulu katanya bertobat, sekarang kok tidak bertobat? Itu satu hal yang sangat ambigu, saudara ya. Maka itu pengakuan yang sedemikian rupa perlu didukung dengan sebuah kesungguhan yang benar-benar. Dan kita melihat Filipus itu dipanggil demikian rupa, penuh dengan hikmat. Maka itu saudara sekalian, perlu kita belajar akan firman Tuhan. Saya bilang kepada Pak Paulus, besok Rabu coba dibangun lagi untuk PA, ibadah PA. Sebab PA itu perlu. Sedikit yang banyak tidak masalah. Tapi yang perlu untuk disampaikan itu. Karena mendalami isi Alkitab itu akan membangun sebuah pengokohan di dalam kehidupan kita beriman. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini apa yang dikerjakan oleh Filipus sangat luar biasa. Setelah ia mulai bekerja di wilayah Samaria, menyampaikan itu semuanya. Membongkar landasan budaya, landasan moral yang sudah berkarat di dalam satu wilayah, itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena iman itu bukan merupakan persetujuan intelektual. Berkali-kali saya menyampaikan kepada saudara. Bukan karena orang mengerti kemudian langsung menyetujui dan beriman. Tidak demikian. Iman itu pekerjaan karunia roh. Karena itulah kemudian ada pertanyaan dari Yesaya. Waktu ditampilkan sosok yang dipuja-puja dan yang menjadi pelepas kehidupan dosa itu, sudah dilihat dahulu gambarannya, orangnya tidak menarik, orangnya pun juga tidak tampan, dan tidak ada orang yang memperhitungkannya. Ini merupakan sebuah kesimpulan tatkala melihat bagaimana keberadaan dari sosok yang dimaksud, yaitu Yesus. Tatkala sudah dicambuk, tatkala sudah disiksa begitu rupa, wajahnya tidak menunjukkan sesuatu hal yang lain. Dan saudara tahu, apakah kemudian kita melihat kebenaran dari firman-firman yang disampaikan itu, mulai dari kelahiran, kematian, kemudian kebangkitannya. Dan kita melihat kebangkitannya luar biasa sebagai anak sulung ya, dari kehidupan keluarganya. Dialah yang kemudian memberikan satu sejarah yang luar biasa. Sang prototokos, anak sulung, sulung bagian, yang kemudian dia sanggup untuk membedah rahim pada pertama kali. Dan kemudian kita melihat dalam kebangkitannya, bahwa Yesus telah membongkar rahim bumi ini, sehingga orang tidak bisa lagi membantah. Tapi memang dasarnya dunia ini bejat dan rusak. Sudah ditampakkan hal-hal seperti itu, masih juga ada orang yang mengeraskan hatinya. Oleh karena itu ada seorang pengkhotbah mengatakan, kebenaran itu kalah dengan kejahatan. Tidak, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Kalau tidak demikian, tidak ada apa perintah yang disampaikan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Di mana kita mesti menewaskan kejahatan itu dengan sebuah kebajikan. Roma 12 ayat 21, tolong dengan cepat. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perintah ini tidak akan mungkin disampaikan jikalau tidak ada sebuah kemungkinan untuk sebuah kemenangan yang benar. Bagaimana bisa mengalahkan kejahatan? Rupanya si pengkhotbah ini dia memakai istilah itu dengan tidak di dalam satu keberadaan yang sebenarnya. Karena ini juga ambigu juga, membuat orang kemudian tidak percaya pada kebenaran firman Tuhan. Sebab saya lihat pada akhir khotbahnya, beliau mengatakan bahwa perbandingannya jumlah kejahatan dengan orang yang bertobat itu sedikit, memang, tapi itu bukan secara langsung dan digeneralisir bahwa kebenaran kalah oleh kejahatan. Tidak. Kalau demikian nanti akan bisa mengusung pendapat yang keliru. Yesus yang ada di kayu salib, kemudian Yesus wafat di sana, mengalami kematian di sana, itu pun juga nanti akhirnya jadi korban satu pengertian, satu pengungkapan, teknis pengungkapan bahasa yang salah. Yaitu Yesus kalah. Sebab Yesus adalah wakil kebenaran. Padahal kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu sempat untuk disanggahnya, tetapi kenyataannya terjadi.
Nah, saudara sekalian, kita perlu banyak belajar firman, perlu banyak belajar tentang apa? Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kita melihat kebenaran itu adalah firman. Ini yang perlu kita ketahui, dan firman tidak pernah dikalahkan, saudara ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran tidak pernah dikalahkan. Tetapi kita harus membaca ke belakang sejarah bagaimana dunia itu mengalami kebejatan moral. Dunia ini memang tatkala manusia sudah berada di dalam dosa, seluruhnya tertutup dalam kegelapan. Allah kemudian berfirman dalam Mazmur 14, ayat yang pertama dan kedua. Mazmur atau Zabur ya. Untuk pimpinan Daud, dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Dua, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Sebuah pertanyaan besar. Jadi kita melihat pada waktu itu dunia sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kebenaran itu merebut keberadaan penguasaan yang tidak sah oleh kuasa kegelapan itu. Itulah sebabnya iblis berani dia kemudian mencoba untuk brainwash ya. Jadi mencuci otak dari Tuhan. Semua ini aku berikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku. Saudara, diusir oleh Tuhan. Dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis adalah bapak dari biangnya segala kejahatan dan dosa. Jadi kita melihat kebenaran tetap jaya. Jadi jangan diperbandingkan dengan jumlah. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu yang menciptakan segalanya. Begitu firman Tuhan disampaikan, maka semuanya jadi. Gunung-gunung semuanya datang. Dalam bahasa Alkitabiah, semuanya muncul demikian rupa. Maka itu banyaklah kita belajar firman, saudara ya. Supaya kita bisa menyampaikan seperti Filipus. Membongkar sebuah tradisi dan budaya yang sudah mengakar sulit. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, dapat dibongkar semuanya dan dapat dijadikan ciptaan baru. Karena itulah 2 Korintus pasal 5:17, dia menjelaskan dan menyajikan sebuah kebenaran yang tampak, yaitu siapa yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah tidak ada. Yang lama itu yang busuk, yang jelek, yang jahat, penuh dengan tipu daya, dan lain sebagainya. Sudah tidak ada. Tapi yang baru sudah datang. Dalam terjemahan lama, sudah terbit. Terbit itu makin mendekati siang yang sempurna. Jadi berproses terus di dalam kemenangannya, saudara. Karena itu kita melihat Filipus dalam hal ini bisa memenangkan keberadaan orang Samaria yang bencinya sudah berabad-abad kepada orang Israel, tapi sekarang dapat disatukan. Karena itu kita melihat Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa ada domba lain. Yohanes pasal yang ke-10, kita akan baca bersama. Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10, sebentar. Kita mulai ayat yang ke-11 coba. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Terus ia lari karena ia seorang upahan. Perhatikan ini. Upahan, diupah karena hanya mendasarkan kepada finansial dan juga material. Dahulu upahnya itu bisa berupa ternak, bisa berupa emas, perak, dan lain sebagainya. Ya, tidak memperhatikan domba-domba itu. Tidak diperhatikan lagi. Hati-hati, ini bahaya dari abad modern kita. Disinilah kita perlu mengetahui dan mengenal untuk apa. Sekali kita berjanji jadi seorang hamba Tuhan, kemudian dilantik menjadi gembala-gembala lokal, maka tetap hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan.
Dan jikalau untuk Tuhan, kita perlu juga menyadari, bukan kita berbelok di tengah jalan kemudian kepada materi. Ini perlu disampaikan. Kalau sudah berbelok ke sana, akan terjadi kehancuran. Pikiran ini kemudian akan disedot, diarahkan kepada hal-hal yang materi, hal-hal yang memberikan pemenuhan, kebanggaan diri, dan lain sebagainya. Ya, terus, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, ya. Nah, ini ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari kandang Israel. Domba-domba itu harus, kita lihat, sebuah keharusan. Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ada domba yang lain, itu sebabnya di dalam kepenuhan Roh Kudus mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Sampai kepada bahasa Arab dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah mengisyaratkan bahwa tidak lagi kemudian pekerjaan Roh Kudus itu dibatasi secara geografis atau etnologis. Artinya kepada wilayah satu negara atau kepada suku-suku bangsa. Tidak dibatasi lagi, semua merupakan medan, lahan di mana Allah itu bekerja dengan kuasa Roh Kudusnya. Dan kalau Filipus yang bukan rasul dapat diutus oleh Tuhan karena penuh dengan roh, hikmat, maka saudara dan saya juga yang ada di gereja, yang ada di rumah, dan siapapun dia Kristen yang mendengarkan hal ini, maka ia pun adalah sebagai sosok pribadi yang terutus dengan penyertaan kuasa Roh Kudus yang sama. Saudara, ini perlu untuk kita lihat bersama. 14:12 Injil Yohanes. 14:12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, lihat kalimat ini. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi wakilnya. Apa yang menjadi bagian dikerjakan Tuhan, itu kemudian ditingkatkan. Ini adalah kepada mereka-mereka. Kepada siapa? Kepada saudara, kepada saya. Tapi kenapa kemudian dibungkam? Kita merasa bahkan ada yang sudah mengalihkan kitab suci sudah cukup genap ditutup, tidak ada mujizat lagi. Kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaanku dan lebih besar lagi. Saudara, kita mesti percaya hal ini. Karena yang menyatakan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah yang sebabnya kemudian yang dilakukan oleh Filipus luar biasa. Di sini ada bapak namanya Filipus. Harus luar biasa. Tuhan Yesus harus luar biasa di dalamnya. Bukan Tuhan Yesus biasa di luar, di dalam. Ya, harus di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat apa yang dilakukannya. Ini merupakan bagian dari jaminan yang perlu untuk diketahui dan perlu untuk dikenal. Filipus menyampaikan itu demikian rupa sampai kepada wilayah Yerusalem mendengarnya. Dan ini merupakan bagian yang tidak boleh tidak harus kita ikuti bersama. Karena ini merupakan radius dari kiprahnya Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-26 dan seterusnya, kemudian kita melihat apa yang dilakukan itu. Yang dilakukan begitu mujizat-mujizat banyak, kemudian Filipus diperintahkan, ya, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, ayat 26, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kita diberikan untuk mengerti kondisi jalan itu. Jalan yang sunyi.
jalan yang masih asing bagi banyak orang, jalan yang tidak dilalui banyak orang. Tapi justru di jalan itu diketemukan seorang Sida, saudara. Seorang bendahara dari Sri Kandaki. Ya, Sri Kandaki itu nama jabatan. Ya. Seperti kalau di Mesir raja itu Farao atau Fir'aun. Itu nama jabatan. Sri Kandaki itu nama jabatan. Namanya tidak disebutkan siapa, tapi jabatannya adalah sebagai bendahara. Dan saudara perhatikan di situ. Dia adalah orang yang belajar akan firman Allah. Kita melihat bahwa tatkala Salomo itu melakukan perselingkuhan dengan Seba, Ratu Seba dari Afrika, maka beranakkan orang-orang Yahudi hitam. Dan di sanalah kemudian apa yang disampaikan, diajarkan di dalam Taurat-Taurat yang ada, itu menyebar begitu rupa di sana, sehingga membentuk satu kehidupan dari agama-agama Yahudi yang ada di sana. Dengan versinya pada waktu itu. Maka tidak heran kita melihat Sida-Sida itu tengah membaca pada waktu dia sedang berziarah ke Yerusalem. Bertepatan dengan saat-saat itu. Lalu pulang kemudian tetap membaca. Saudara-saudara, apapun yang kita capai dalam capaian-capaian kehidupan kita di dunia ini, jadi guru, jadi dokter, jadi seorang anggota militer, jadi pejabat, dan lain sebagainya, dengan kedudukan yang begitu rupa, luar biasa, tetaplah kita belajar firman ya, amin. Tetaplah belajar firman. Sebab di situ kita nanti akan dipakai sesuai dengan kedudukan jabat kita yang membentuk level pergaulan itu. Tidak mungkin ya Pak Man sama Wak Jo itu kemudian dia bersaksi secara manusiawi ke depan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat. Sulit. Ya. Walaupun Roh Kudus bisa, tapi sulit. Pada umumnya adalah Tuhan memanggil orang-orang yang sejajar. Untuk bersaksi di antara dokter dipanggil. Amin. Bersaksi di antara anggota tentara, komandan ini, komandan itu, ini dipanggil. Seperti apa yang terjadi jenderal yang ada di Papua itu. Ya, itu dipanggil, dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Luar biasa. Banyak. Kita melihat Hugeng, dia seorang Kristen. Dia anti korupsi. Dan begitu rupa bertahan. Tatkala beliau mau didubeskan, tidak mau. Dia tahu pendubesannya adalah ada faktor-faktor politis, tidak mau. Tidak tetap. Kemudian pensiun dan senangannya melukis dengan nyanyi itu. Saudara mungkin yang sempat mengetahui ada itu Hawaiian itu ya. Ya main di situ dan lain sebagainya. Nah saudara, jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus harus diberitakan tentang keselamatannya. Sebab apa? Antar rasio ini kemudian ada komunikasi. Bagian rasio yang rendah komunikasi dengan yang rendah. Bagian rasio yang tinggi penuh dengan pendudukan dan lain sebagainya. Maka ia perlu bisa untuk menyampaikannya itu sesuai dengan kebenaran. Dan kalau diberikan kuasa yang luar biasa, Roh Kudus bekerja luar biasa, itu lain perkara, saudara. Luar biasa, seperti rasul-rasul dan lain sebagainya. Tetapi pada era berikutnya Tuhan bekerja lewat berbagai bidang kerja yang kita capai di dalam strategi-strategi yang sangat strategis. Dan itu perlu untuk kita sikapi bersama. Kalau Filipus kemudian oleh Roh Kudus diizinkan mendekati Sida-Sida, itu tidak gampang, saudara. Karena itu diambil alih jalan yang sempit, supaya kemudian tidak banyak halangan yang lain. Dia bisa berbicara langsung, dan sang Sida-Sida pun juga merasa kesunyian, kesepian itu akan memberi kesempatan dia berpikir lunak. Tidak seperti seorang bos yang kemudian dicegat oleh polisi, kemudian dia cuma
buka jendelanya dan membentak, ya, dan lain sebagainya. Tidak merasakan itu. Tetapi dia betul-betul melihat dengan kendaraannya, dia kemudian berhenti. Lalu ditanya, apa yang Tuhan baca itu Tuhan mengerti? Itu kan gak enak pertanyaan itu, saudara ya. Tuhan ngerti apa enggak? Ditanya, mana SIM-nya? Saya ini seorang jenderal. Masa mau ditanya SIM dan lain sebagainya. Padahal dia jenderal juga enggak bawa SIM. Saudara. Pendeta juga demikian. Ya pendeta tapi jujur. Saudara. Ada pendeta, dia seorang rektor di sebuah teologi, dia dicegat polisi, enggak bawa apa-apa, kena. Tapi anak buahnya di depan, enggak dicegat, enggak kena. Padahal enggak bawa, sama-sama enggak bawa SIM-nya. Harus ada sebuah kerendahan hati. Lalu kemudian apa yang hendak dilakukan oleh anugerah-anugerah Tuhan yang ada pada kita ini? Dipakai untuk gagah-gagahan atau betul-betul untuk dalam kejujuran. Dan kita melihat Filipus berani bertanya di dalam percakapannya. Ya. Ayat yang ke-34, sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Ini jelas orang yang membaca bukan sekedar membaca, tetapi berpikir. Dan dia mulai berpikir itu. Padahal pasal 53 dalam kitab Nabi Yesaya itu dibawa dengan sesuatu yang bersifat metafora. Ya. Saudara baca nanti, pasal 53 coba. Kitab Nabi Yesaya. Ayat yang pertama mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus, ya cepat. Terus tuh ayat yang kedua. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Terus, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dan dipukul dan ditindas oleh Allah. Stop. Sampai sini lah ya. Kita melihat ini yang ditanyakan. Ini kepada siapa? Dirinya atau orang lain? Saudara, maka itu perlu kita dalam membaca itu kita menggali. Dan kita bisa melihat kemana arahnya. Maka harus kita baca secara kontekstual. Ayat sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Waktu ada pertanyaan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-16, tangan kanannya kekayaan, tangan kirinya kemuliaan, maka di situ kenapa? Saya katakan itu bukan tangan Allah, itu bukan menunjuk kepada Allah, konteksnya itu adalah hikmat. Lalu ada yang bertanya, kenapa kok aku kok huruf kecil, kok bukan Tuhan huruf besar? Lihat konteksnya, atasnya itu hikmat, itu gaya personifikasi. Jadi Tuhan kemudian memberikan hikmat kepada Salomo untuk menyampaikan itu. Ada yang pakai alasan, aku ini sudah ada sejak semula dan lain sebagainya. Hikmat Allah kesimpulannya adalah Allah. Bukan. Hikmat Allah adalah hikmat Allah. Allah adalah Allah. Jadi Allah itulah yang memproduk hikmatnya. Disebut hikmat Allah. Tapi jangan kemudian kita simpulkan hikmat Allah adalah Allah. Tidak ada ayat pendukungnya. Kecuali ada ayat pendukungnya baru kita bisa mengerti, dan itu mesti sangat istimewa diceritakannya. Jadi saudara sekalian, kita perlu baca itu sebagaimana kalau dia seorang pejabat sekalipun, dia seorang tokoh yang berilmu sekalipun, kalau tidak mengerti wajib untuk bertanya. Dan yang dipercayai oleh Roh Kudus adalah Filipus, pergilah itu. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nasi itu memberitakan Injil Yesus kepadanya, ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Dalam Kisah pasal yang
8 tadi itu. Saudara, jelas Filipus bisa menembus konsep berpikirnya sang sida-sida ini. Sebab ini bukan orang yang biasa, tapi orang yang memang orang yang penuh dengan kecerdasan. Maka kemampuan dari Filipus ini adalah kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, kalau kita ada kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita berbagai-bagai hal hikmat untuk kemuliaan Tuhan. Saya banyak mengalami pengalaman. Sampai-sampai saya takut untuk menyampaikan, nanti dianggap kok bisa. Ya. Masih makan sego, masih kroso war kok bisa, dan lain sebagainya. Nah saudara, maka itu perlu kita tahu, kita harus punya kemampuan untuk menembus pikiran orang-orang pandai dengan kuasa Roh Kudus yang bisa menaklukkan dan menundukkan itu. Amin. Ini yang perlu ada pada kita. Pendidikan formal mungkin tidak diperlukan, meskipun itu penting juga, tapi tidak bersandar di mana, di sana. Tapi harus ada hikmat kuasa Roh. Filipus dipilih karena dia penuh dengan hikmat dan kuasa Roh. Sehingga ia pun bisa dihadapkan kepada seorang pejabat yang sedemikian rupa. Sehingga pejabat itu bertobat, tidak banyak pikir lagi. Sama seperti waktu saya datang dipanggil oleh Kodim. Dan kemudian saya takut, saudara. Secara manusia itu takut, mau ngomong apa. Ini orang-orang yang pinter, orang-orang yang sebagai pejabat dan politisi itu kalau berbicara itu, waduh, apa ini ya, pinter, nyerocos saja kalau bicara ini. Tapi Tuhan berikan pertolongan saya. Tatkala saya menyampaikan, terima kasih, cukup Bapak, saya tidak membutuhkan yang lain, saya hanya bawa Alkitab. Alkitab ini nanti akan menolong saya. Kaget, saya dipanggil oleh mayor itu. Kemudian dia mengatakan, saudara pendeta, saya waktu saudara mengatakan demikian tersentuh hati saya. Saya ini sebenarnya orang Kristen, tapi takut untuk beribadah pada waktu. Takut dengan sendirinya, pada masyarakat tidak apa-apa. Ya. Orang Katolik, nanti saya kalau sudah pensiun, saya akan menjadi seorang hamba Tuhan di gereja saya. Dan betul, ini orang Malang. Saudara. Saya dengar kemudian beliau mau diangkat jadi apa ini, Kakan Sospol, dulu ada. Ya. Beliau tidak mau, beliau minta pensiun dan melayani di jajaran Katolik Malang. Luar biasa. Perkataan kalau disertai dengan kuasa Roh Kudus, itu akan mempunyai mujizat kuasa yang luar biasa. Saudara sekalian, karena itu perlu kita tahu, perlu ada orang-orang seperti Filipus, penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat. Marilah kita pada hari-hari kita ini penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tadi pujian tentang Roh Kudus tadi, ya, yang terakhir tadi ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya Tuhan, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus Tuhan. Oh, amin. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Oh, amin.
Haleluya. 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 Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami ini. Biar kiranya pimpinan Roh Kudus mengawali dan menyertai kepemimpinan di dalam negeri kami ini. Mulai dari presiden sampai pejabat-pejabat yang ada di daerah, bahkan sampai ke wilayah RT RW, dan semua dalam pimpinan Roh Kudus, semua di dalam hikmat Roh, dan semua di dalam kekuasaan Roh, supaya kami mendapatkan sebuah kehidupan di dalam negeri ini damai, sejahtera, tentram, meskipun digoyang dengan COVID, tapi tidak ada pemberontakan di dalam diri. Yang ada adalah ketaatan dan kepatuhan sesuai dengan firman-Mu kemarin petang yang disampaikan, sehingga tidak ada goncangan-goncangan apa-apa. Segala kuasa-kuasa roh jahat sudah dikalahkan oleh karena Roh Kudus dalam radius kerjanya meliputi seluruh kaum, seluruh bangsa, seluruh keberadaan negeri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tetap di dalam melakukan sikap kami penuh dengan roh dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami tidak melanggar perintah Tuhan, dan kami juga menjadi berguna dan jadi berkat buat pemerintahan kami. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikianlah saudara kekasih, dengan selesai pada kita pada pagi yang baru ini, biarlah kiranya kita dipengaruhi dan dipenuhkan dengan roh hikmat dari Tuhan, sehingga Allah bisa bekerja di dalam kehidupan kita untuk bisa memberikan sumbangsih bagi keberadaan, keamanan, dan kesejahteraan negeri ini. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam kuasa Roh Kudus-Nya di dalam Tuhan Yesus, beserta penghiburan Roh Kudus, dan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang masuk dalam kerajaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Untuk pengumuman gereja mohon diperhatikan ada beberapa perubahan. Untuk ibadah doa malam, jadi dilaksanakan hari Senin, Selasa jam
6:30 dimulai. Lalu untuk hari Rabu mulai dibuka kembali untuk ibadah PA dimulai 5:30 seperti biasa. Untuk hari Rabu mulai minggu ini ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai pukul 5:30 petang. Untuk hari Kamis sampai dengan Sabtu masih diadakan ibadah doa malam secara online atau live streaming. Lalu untuk ibadah raya Minggu, live streaming pukul 10 pagi. Kalau mungkin nanti ada hal lain berkaitan dengan kegiatan ibadah, nanti akan disampaikan lewat WhatsApp ya, WhatsApp GBPS Salom Lamongan. Terus untuk tim paduan suara, hari ini kita latihan sebentar untuk nanti tanggal 5 Juli. Ya, nanti kita paduan suara pakai face shield ini ya. Nanti tapi tanggal 5-nya. Ini latihannya enggak usah pakai ini. Ya, itu saja. Terus maaf terakhir ada poster, ada juga banner depan, ini berkaitan dengan pedoman kita beribadah di gereja dalam protokol kesehatan. Nanti mohon Bapak Ibu bisa baca, jadi apa yang harus dipersiapkan kalau mau ibadah ya. Jaga kesehatan, harus pakai masker, cuci tangan itu wajib. Jadi kalau Bapak Ibu enggak pakai hand sanitizer, langsung cuci tangan enggak apa-apa. Misalkan cuci tangan saja boleh, kan ada wastafelnya ya. Jadi itu hal-hal yang wajib untuk kita ikuti bersama. Dan yang paling penting, kalau merasa kondisi kurang sehat, batuk atau merasa pilek, ya untuk sementara bisa di rumah saja, lewat live streaming saja, untuk saling menjaga supaya kita tetap sehat bersama. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita bersama.